Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan sebelum kita belajar firman ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Bahkan keselamatan yang cuma-cuma diberikan karena pengorbanan Yesus. Baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, sementara belajar firman dari Alkitab, kami mohon Roh Kudus menerangi kami, memberikan kuasa agar kami dapat mengerti rencana Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, judul pelajaran kita hari ini tentang siapa yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Dengan ayat hafalan terdapat dalam Keluaran 16 ayat 6 dan 7. Bunyinya seperti ini. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutanmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Jadi adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang perjalanan bangsa Israel. Mereka sudah melewati Laut Merah, tiba di Marah, di tempat di mana air itu pahit. Tetapi setelah Musa melemparkan kayu ke dalamnya, air itu berubah menjadi manis. Mereka berjalan lagi ke tempat yang namanya Elim. Di sana air berlimpah, banyak pohon kurma di sana. Dan perjalanan mereka diteruskan ke Gurun Sin. Di tempat itu tidak ada air. Mulai lagi mereka bersungut-sungut. Sin terdapat di antara Elim dan gunung sungai. Mereka bersungut-sungut. Musa, lebih baik kami ini mati di Mesir. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Apakah tidak ada kubur di sana? Lalu mereka bersungut-sungut lagi tentang makanan mereka. Di Mesir banyak daging, katanya. Oke, Musa menyatakan keluhan itu kepada Tuhan. Tuhan datang dengan satu pesan. Katanya, bersiap-siaplah. Petang ini akan ada daging yang kamu makan. Dan besok akan ada mana makanan dari surga. Memang benar-benar terjadi. Sore hari, angin membawa ribuan burung puyuh. Mereka mengejar burung itu sambil mereka makan, sampai mereka makan terlalu banyak. Makan dengan apa? Gelojoh. Banyak juga yang mati karena makan terlalu banyak daging burung puyuh itu. Dan besok pagi pada waktu mereka keluar, mereka lihat di luar banyak putih yang ada di tanah. Mereka bertanya, apa ini? Musa bilang, ambil, satu orang satu gomer, kira-kira 3 liter lebih, dan jangan terlalu banyak. Dan banyak mereka mengumpulkan dengan senang hati. Manis rasanya, bentuknya seperti sisik. Dan mereka mulai masak, ada yang menggorengnya, ada yang membakarnya. Tapi ada juga yang tidak mau mendengar. Mereka mengambil lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Besok apa yang terjadi? Roti mana yang dari surga itu menjadi busuk dan berulat. Musa menjadi marah. Mengapa kamu tidak menurut? Tapi ingat, kata Musa, hari Jumat akan datang. Kamu harus mengambil 2 bagian supaya kamu mendapat makanan pada hari Sabat. Tidak ada mana yang akan turun pada hari itu.
Mereka yang mendengar melakukannya dengan baik, mengambil 2 kali lipat, 2 gomer seorang. Apa yang terjadi pada hari Sabat? Ada yang tidak mau mendengar. Mereka keluar ke padang itu. Tidak ada mana yang turun. Pelajaran penting bagi bangsa itu dan bagi kita juga. Penurutan mendapat berkat. Mereka tidak menurut, tidak ada berkat yang mereka terima. Dan ingat, hari Sabat adalah hari di mana kita dapat menggunakan waktu kita lebih banyak untuk belajar firman Tuhan dan bermeditasi tentang firman itu. Ingat, Tuhan mengasihi kita. Siapa yang bertanggung jawab? Untuk makanan kita Tuhan berikan. Penurutan diperlukan. Kalau dibilang cukup untuk 1 gomer sehari, buatlah itu. Cukup 2 gomer pada hari Jumat, lakukan itu. Sabat tidak akan ada mana yang datang. Nah, adik-adik harus rajin setiap pagi sebelum matahari terbit. Harus semua bangsa itu keluar. Karena kalau sudah ada panas matahari, mana itu menjadi cair. Mudah-mudahan pelajaran ini menolong kita agar kita bertanggung jawab untuk menurut firman Tuhan agar ada berkat bagi kita. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Ajarlah kami untuk menurut firman Tuhan agar berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Terutama di dalam pemeliharaan akan hukum Tuhan tentang hari Sabat. Berkat-berkat Tuhan akan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Salam jumpa. Tuhan memberkati kita.